Nah, sekarang kita masuk ke jurnal eliminasi inventory yang kedua, yakni ketika transaksinya belum selesai. Kalau kemarin kan transaksinya itu udah selesai, sekarang ketika transaksinya itu belum selesai. Nah, ini kan kita masih pakai asumsi yang sama nih. Pembelinya ini masih sama, cash pada sales, cash pada inventory, 10.000 dan 8.000, di sini juga masih sama. Nah, yang beda itu ada di jurnal ketika pembeli intercompany itu menjual ke pihak ketiga. Di sini kita asumsinya itu inventory-nya itu udah laku 80%. Otomatis cash pada inventory-nya kan 80% dari sini kan, berarti 8.000. Nah, cash sama sales-nya ini kita asumsi aja, kita ambil contoh 12.000. Nah, karena kita laku 80%, berarti kan ada yang belum laku 20%. Nah, 20% ini yang kita sebut dengan unrealized. Nah, jurnal eliminasinya ini sales sama COGS ini masih sama seperti sebelumnya. Jadi kita ini masih mengakui 100%. Nah, nanti baru kita di sini akan mengurangi dengan 20% ini yang belum laku atau jurnal eliminasi unrealized. Nah, nilai 10.000 ini teman-teman udah tahu dari mana? Dari sales yang biru, sales yang 10.000 dan COGS yang full, yang 100% yang 10.000. Kenapa bukan COGS yang 8.000? Karena untuk yang penghapusan sales ini masih harus 100% dulu, karena nanti penyesuaiannya itu ada di sini. Nah, terus di sini kita ngejurnal lagi nih COGS pada inventory sebesar berapa? Sebesar 400. Nah, kenapa bukan COGS-nya 2.000? Karena 10.000 kurang 8.000. Kenapa bukan itu? Karena ngitung nilai COGS pada inventory ini ada dua. Yang pertama itu bisa diketahui di soal. Unrealized itu berapa? Misalkan tahun 2016 tuh unrealized-nya diketahui 2000. Ya udah, berarti di sini nanti langsung aja diketahui COGS pada inventory sebesar 2000. Tapi ada lagi cara berikutnya, itu dengan menentukan selisih gross profit konsolidasi. Seperti itu. Nah, dengan ada di jurnal ini kan otomatis nanti COGS-nya tidak 10.000 kan. Nah, hal ini berarti menandakan, oh ternyata ada inventory yang belum terjual seluruhnya, seperti itu. Nah, nilai 400 ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Kita lihat gross profit masing-masing ya. Kita lihat gross profit penjual. Gross profit penjual masih sama. 10.000 dikurangi 8.000 sama dengan 2.000. Karena ini masih sifatnya 100% kan. Dia ngejual ke pembeli intercompany itu terjual seluruhnya, terjual 100%. Nah, perbedaannya itu udah mulai berada tuh di sini, di pembeli intercompany. Di sini itu COGS-nya itu bukan 10.000 lagi, tapi 8.000 karena pembeli intercompany ini menjual ke pihak ketiga itu baru laku 80%. Nah, otomatis COGS-nya 8.000 dengan harga jual 12.000. Otomatis gross profit-nya tinggal 4.000. Nah, kita hitung dulu nih gross profit konsolidasi dari penjumlahan keduanya itu berapa? Berarti 2.000 ditambah 4.000 itu akan menghasilkan gross profit konsolidasinya 6.000. Ini kita catat dulu ya 6.000 ya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi konsolidasinya. Kalau ini kan penjumlahan gross profit penjual dan gross profit pembeli intercompany. Sekarang kalau dari gross profit konsolidasinya sendiri itu gimana sih? Ingat lagi sebelumnya, sales yang kita catat di konsolidasi merupakan sales yang terakhir, sales pembeli intercompany 12.000. Langsung masukin nih 12.000. Lalu COGS-nya merupakan COGS yang pertama, COGS penjual. Nah, kenapa kita masukinnya 6.400 bukan 8.000? Karena yang laku itu baru 80%. Jadi 8.000 dikali 80% dulu, yakni 6.400. Nah, 12.000 ini kenapa nggak dikali 80%? Nah, 12.000 ini kan udah mewakili penjualan 80% tadi, 80% pembeli intercompany. Jadi dia langsung asal catat aja, langsung masukin aja. Nggak perlu dikali 80% lagi. Nah, oleh karena itu dapat 12.000 dapat 6.400. Otomatis kita dapat gross profitnya 5.600. Kita dapat gross profit 5.600. Nah, selisih keduanya ini 6.000 dan 5.600 ini adalah selisih yang kita sebut dengan unrealized. Nah, oleh karena itu nilai unrealized-nya di sini 400 seperti itu. Nah, khusus untuk metode equity, si pihak penjual awal, penjual awal itu mencatat income from S pada investment ini sebesar 400. Kenapa? Untuk menangguhkan pendapatan dia. Kan harusnya dia itu mendapatkan 100% kan. Nah, tapi ternyata masih ada yang belum laku 20%. Oleh karena itu income from S itu ada di sisi debit atau mengurangi net income yang seharusnya, seperti itu. Nah, nanti ketika penyelesaian transaksi gimana? Jadi berarti ketika penyelesaian transaksi nanti dia akan melakukan jurnal eliminasi return earning pada COGS sebesar 400. Itu kalau dia menggunakan metode cost. Kalau dia menggunakan metode equity, investment in S pada COGS sebesar 400 juga. Jadi unrealized yang tahun lalu belum diselesaikan di tahun berikutnya. Dengan cara membalik aja COGS di kredit, lalu sisi debitnya bukan inventory tapi return earning atau investment in S, seperti itu. Tergantung metodenya. Kalau metode cost berarti debitnya RE.
Kalau metode equity berarti debitnya investment in S. Jadi seperti itu ketika ada transaksi penjualan inventory yang belum selesai di tahun pembeliannya.